Kalau HIV, nggak bisa. Begitu dia terkena HIV, yang boleh tahu siapa? Hanya orang itu sendiri. Jadi satu-satunya penyakit yang dilindungi HAM adalah HIV. Silent please. Selamat datang di Kamar Pojok, sebuah tayangan yang komunikatif, informatif, dan edukatif. Sebenarnya pengen inspiratif juga. Nah, di Yayasan AIDS Indonesia sebagai NGO yang preventif HIV, usia 27 tahun itu masuk usia yang dewasa muda. Nah, di usia itu biasanya orang diharapkan menjadi sebuah pribadi yang baik di masyarakat. Yayasan AIDS Indonesia punya orang tua. Kalau dulu namanya kita kenal Ibu Martina Wijaya, selama 25 tahun menjadi orang tua Yayasan AIDS Indonesia, sekarang ada satu sosok berprofesi sebagai dokter. Lahir di Purbolinggo, 18 November 1946, dokter kebidanan dan kandungan yang telah menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pernah menjadi Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Komite Program Yayasan AIDS Indonesia, dan sekarang beliau menjadi Ketua Umum Yayasan AIDS Indonesia. Please welcome Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono SPOG. Selamat datang, Dok. Selamat datang ke Yayasan AIDS Indonesia Di program Kamar Pojok. Kapok kalau disingkatnya kapok. Jadi kapok. Tamu-tamu yang datang ke sini berharap sih nggak kapok, cuman kondisi iya kapok tapi mesti kembali lagi. Betul. Kapok tapi ngangenin gitu. Nah, itu tujuannya tuh. Ya. Nah, gimana, Dok? Udah makan, Dok? Baru saja biasa sate. Enak kalau udah makan ya. Enak. Nah, sebenarnya pengen ngebahasnya nih lebih ke, tadi penasaran sih, Dok. Ada titipan pertanyaan kayak gini, Dok. Kenapa awal mulanya memutuskan mengambil profesi spesialis kandungan? Saya pribadi, Dok, ya, nggak pernah seumur-umur dari kecil punya kepikiran spesialis kandungan. Dokter pernah pengen jadi dokter ya, tapi untuk ambil spesialis kandungan itu nggak kepikiran sama sekali. Itu gimana awal mulanya, Dok? Iya, kalau sejarahnya juga saya bukan mau jadi dokter, tadinya mau jadi arsitek. Jauh juga. Tapi akhirnya jadi dokter karena memang ayah saya dokter. Jadi saya meneruskan beliau. Kemudian waktu mau ambil spesialisasi ada dua pilihan, bedah apa kandungan. Kalau masuk bedah, lama pendidikannya karena mau ambil bedah plastik gitu kan. Akhirnya kandungan. Nah, inilah jalan yang dipilih sampai sekarang. Sampai kalau dokter spesialis kandungan itu berarti sampai proses melahirkan pun juga. Iya dikerjakan. Jadi kandungan, kebidanan. Di imajinasi saya udah beda sebenarnya. Pas lagi melahirkan kan melihat bermacam-macam. Nah, bicara soal corona nih, Dok. Ya. Kan sekarang lagi viral banget. Bahkan kalau data kasusnya tuh di Indonesia sendiri udah 4.800-an. Betul. Yang terbaru. Nah, ada satu yang viral yang bikin saya agak miris sebenarnya. Kalau berita itu adalah jenazah pasien COVID-19 ditolak. Yang lebih mirisnya adalah jenazah itu adalah seorang perawat. Sebagai seorang dokter, tanggapannya monggo, Dok. Ya, jadi begini, selalu saya dengar di TV dan di media sosial bahwa kita dianggapnya tenaga medis adalah garda terdepan. Tapi kenyataannya di masyarakat masih juga kita dianaktirikan dalam tanda kutip, terutama mendengar berita bahwa yang sudah meninggalnya karena tugasnya juga mengatasi COVID-19, ditolak untuk dimakamkan. Saya kira pengetahuan masyarakat masih belum mencukupi untuk bisa menerima. Betul. Salah siapa? Saya kira salah semua. Jadi mulai dari yang paling tahu sampai bawah mestinya memberitahukan lebih dulu. Jadi jangan itu mobil dikirim sebelum orang kita datang ke tempat itu untuk menjelaskan. Dengan itu mungkin akan berubah. Sebab kalau begitu lihat ambulans mobil jenazah datang, kemudian terdengar suara itu, wah ini matinya karena COVID nanti begini-begini, langsung ditolak. Jadi anjuran saya sih selain memberikan penjelasan juga dahulukan komunikasi ya
sekarang kita mulai dengan komunikasi virtual. Tapi yang dibutuhkan kepada masyarakat adalah komunikasi ya face to face ya, ngobrol dengan masyarakat, dengan ketua RT, ketua RW. Ini loh kasusnya begini, dan jelaskan bahwa kalau sudah dipersiapkan oleh tenaga medis sesuai dengan anjuran WHO, SOP-nya, jenazahnya sudah disterilkan, sudah dibungkus, kemudian petinya juga sudah disterilkan, mestinya tidak akan mempengaruhi yang lain. Jadi tidak akan menularkan. Percayalah bahwa itu sudah memang dipersiapkan sesuai dengan ya kebiasaan di dunia ini, bukan hanya di Jakarta. Ya, berarti kita butuh komunikasi yang bersifat sosialisasi ya, Dok. Betul, ya. betul. Untuk karena mau nggak mau kita bisa menyebut ini stigma sebenarnya. Ya. Yang harusnya memang udah nggak ada lah stigma apapun itu, apalagi apalagi yang sekarang lagi viral juga. Ya, COVID. Kalau kita tarik berapa puluh tahun yang lalu, tahun 87 lah, kira tahun 93, Yayasan AIDS Indonesia 13 berdiri. Agustus 1993, si hafal. Ya. Itu juga masalahnya demikian. Pada waktu jenazah ya, orang yang meninggal karena HIV ini di Merauke, juga terjadi keributan besar pada waktu pemakaman. Ya, dan karena di situ ada adat, kalau meninggal itu biasanya upacaranya selain ya, ada upacara keagamaan, juga ada upacara budaya dengan memeluk pasien dan lain sebagainya. Dan kita tahu sekali hal itu sangat menular. Ya. Sampai sekarang saya masih berpikir bahwa virus dari HIV ini masih lebih banyak dalam tanda kutip ya, dibandingkan dengan corona. Hanya karena penyebaran corona itu langsung ya. Lebih mudah, Dok ya. Lebih mudah dan terbuka, dan orang boleh melacak. Kalau orang sudah terkena, maka langsung siapa yang berhubungan dengan orang itu langsung dicari. Kalau HIV nggak bisa. Begitu dia terkena HIV, yang boleh tahu siapa? Hanya orang itu sendiri. Jadi satu-satunya penyakit yang dilindungi HAM adalah HIV. Ya, kita nggak bisa tahu dia berhubungan dengan siapa. Nggak boleh nanya, dan kalau yang punya tidak mau kasih tahu nggak bisa. Nah, ini yang membuat bahwa HIV ini laten sampai sekarang. Betul, setuju itu saya, Dok. Kalau corona langsung besar, tapi karena cepat masa inkubasinya, jadi hanya 7-14 hari, langsung ketahuan. Bisa langsung diatasi. HIV itu window periodnya bisa sampai 6 bulan, dan keluar gejalanya itu tahunan, 5-10 tahun. Betul. Sampai dia akan masuk ke tahap AIDS. Saya hanya ingin, bukan karena saya di Yayasan AIDS Indonesia, tapi mengingatkan, jangan sampai kita lupa ada penyakit yang lebih membunuh, tanda kutip. Karena HIV ini menurunkan imunitas, kekebalan. Menurunkan kekebalan manusia. Sedangkan kalau corona, kalau kekebalannya turun, dia akan terserang. Dengan kekebalan yang dinaikkan, maka dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Iya, betul. Tapi kalau virus HIV, kekebalannya itu ditekan turun sampai serendah-rendahnya, sehingga penyakit yang tadinya tidak membuat dia mati, misalnya sariawan, ya, misalnya flu, ya, misalnya diare, itu membuat sampai orang itu meninggal. Sedangkan kalau corona, dia sudah ada penyakitnya dulu di sana. Penyakit bawaan ya penyertanya. Komorbid, diabetes, hipertensi, sakit jantung, ya enggak, sakit paru-paru, baru dia akan diperberat dengan adanya virus ini. Jadi, tolong, saya hanya mengingatkan saja lagi di sini, di kamar pojok, betul, kamar supaya pojok. jangan kapok-kapok ya. Kalau nggak ke sini, seenggaknya bertanya lah. Betul. Untuk mendapatkan jawaban. Di sini semua ada informasinya, Dok, di sini. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan butuh informasi apapun, jangan sungkan-sungkan lah datang main ke Yayasan AIDS Indonesia. Kalau mau lihat syutingnya kamar pojok juga boleh. Nah, Dok, bicara soal HIV, yang namanya virus kan hidup butuh media nih, Dok. Kalau kita tahu virus HIV kan hidupnya di 4 media cairan. Darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu.
Kalau bedanya sama corona dan penularannya tuh kayak gimana sih dok sebenarnya? Ya, ini yang membedakan bahwa corona itu hidupnya pada cairan yang keluar dari rongga mulut ya, droplet. Jadi air ludah, kemudian ke tenggorokan, masuk ke saluran pernafasan. Kalau HIV itu memang Anda sudah sebutkan ada 4 cairan. Betul. Ya. Jadi mulai dari darah, kemudian ada cairan sperma, cairan vagina, kemudian air susu ibu, dan itu yang memang harus dijaga ya. Jangan sampai cairan itu keluar kalau orangnya sudah meninggal. Jadi saya pernah mendengar satu acara di televisi yang mengatakan bahwa jangan sampai cairan itu keluar nanti bisa menularkan ke orang. Itu memang protokol untuk kasus-kasus HIV yang meninggal. Tapi kalau untuk corona, saya kira kalau sudah mati tidak ada batuk lagi, tidak bisa batuk lagi ya. Betul. Sehingga kalau memang dia sudah dipersiapkan, sudah disteril, sudah dibungkus segala macam, rasanya sih sudah aman ya, tidak akan menularkan. Tapi memang HIV yang kita takutkan adalah jangan sampai cairan tubuhnya itu terkena orang yang masih hidup, karena itu masih bisa menularkan. Karena medianya bukan hanya cairan dari mulut, dari tenggorokan, tapi cairan dari darah, dari cairan sperma, dari air susu. Kalau itu mengingatkan saya pada tayangannya salah satu artis Deddy Corbuzier sih sebenarnya. Benar gak dok kalau itu? Karena dia pernah bahas juga soal HIV, jenazah yang HIV positif itu cairannya bisa menularkan. Ya, jadi pada waktu itu yang saya dengar beliau sedang membahas sebetulnya COVID, ya. Kemudian ditolak, kemudian dia menanyakan kepada narasumber menjelaskan bahwa cairannya itu bisa menularkan. Ya, tapi cairan biasanya yang kita bicarakan cairan adalah yang datang dari kasus-kasus HIV. Kalau dari COVID, biasanya yang kita bicarakan adalah sputum ya, atau cairan yang keluar dari mulut. Ya. Kalau tadi sempat ngebahas soal imunitas tubuh orang, kalau misalkan HIV, virus HIV itu menekan sistem kekebalan tubuhnya manusia, kan ada obatnya nih dok, ARV kita tahu untuk yang teman-teman ODA. Apakah obat ARV ini juga bisa digunakan oleh pasien COVID untuk meningkatkan sel darah tubuhnya? Sel darah putih maksud aku. Betul. Jadi obat-obat ARV adalah antiretroviral karena virus dari HIV ini virus yang jenisnya retroviral. Obat yang ditemukan sekarang itu ada yang tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu merupakan kombinasi dari beberapa obat. Bisanya adalah memutus rantai reproduksi, rantai berkembangnya virus. Tapi tidak membunuh virus tersebut. Tetap ada di tubuhnya. Ada, ya. Nah, obat itu harus dikombinasi dengan obat-obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi teorinya kalau virus ini sudah ditekan pertumbuhannya, maka kekebalan tubuh itu akan kembali meningkat sehingga orang itu akan bisa hidup ya tanpa diganggu oleh penyakit-penyakit yang menyertainya. Betul. Ya. Opportunistic infection pada waktu itu dibilang. Nah, sampai sekarang HIV juga belum ketemu vaksinnya. Karena ternyata virus ini sangat cepat bermutasi. Berkembang biak gitu di tubuh. Jadi mau dibikin vaksin A dari HIV, kemudian sudah ada virus B, ya, HIV B. HIV. Saya takutnya juga corona demikian, karena dia sangat mudah untuk bermutasi. Ya. Dan untuk itu kita masih nunggu ya, dari dunia, karena berlomba-lomba dunia ini mencoba mencari vaksinnya. Karena kalau sudah ada vaksinnya, kemungkinan bahwa kita akan menghadapi penyakit ini dengan lebih berhasil akan menjadi lebih tinggi. Demikian. Betul, benar. Nah, kalau saya penasaran nih dok, ini kalau saya pernah ngalamin pribadi sih dok sebenarnya. Jadi saat ini preventif dengan stigma tuh jadi beda tipis dok. Contoh kalau misalkan lagi musim COVID gini, kita mau salaman aja nggak mau, kita nggak dibolehin. Bahkan dulu sebelum ada larangan PSBB atau social distancing segala macam itu jadi kayak stigma. Ada nggak sih solusi dari Dr. Sarsanto untuk memerangi stigma terhadap pasien COVID-19 dan ODA?
ada khususnya? Memang stigma ini ditimbulkan oleh pemikiran orang tentang bagaimana menularkan penyakit tersebut. Terus terang pada waktu HIV, banyak sekali stigma yang keluar. Ya, betul. Banyak sekali. Tapi ternyata banyak yang tidak betul. Itu hanya orang bilang sekarang hoax ya. Hoax. Ya, orang salaman, orang ciuman, berpelukan, makan bersama. Tapi yang kita harus hati-hati sekarang dengan corona ini, karena memang penularannya ini langsung, ya, sehingga dengan jarak yang kurang dari 2 meter kita melakukan pembicaraan, ya. Kemungkinan ada keluar droplet, ya. Betul. Itu yang sudah membawa virus dan itu kena. Berbeda dengan HIV, ya. HIV kan melalui dengan pertukaran cairan tubuh. Jadi bisa hubungan seks, penggunaan jarum suntik, transfusi darah. Dan itu tidak dilakukan tiap saat. Tapi kalau kita berbicara begini kan tiap saat kita bisa kena, ya. Kemudian hasil dari droplet itu bisa tinggal di mana-mana, di meja, di gagang pintu. Menempel di benda-benda. Betul, menempel di benda-benda. Nah, itu yang menjadi masalah. Sedangkan kalau HIV kan tidak sembarangan mereka tinggal di situ, ya. Sehingga kebanyakan memang stigma keluar pada waktu HIV. Nah, untuk sekarang ini yang virus corona, untuk jabatan tangan memang kita harus betul-betul mencuci tangan bersih, ya. Tiap kali kita melakukan sesuatu, pulang dari kerja, kita memegang sesuatu juga cuci tangan, makan cuci tangan, dan salah satunya juga bagaimana kita harus menggunakan masker, ya. Menggunakan masker. Sedangkan kalau HIV dulu kan pernah gunakanlah kondom. Ya, kondom. Sebagai ABC kan? ABC. Abstinence, be faithful, use condom, say no to drugs. Don't use drugs. Nah, sekarang kita minta menggunakan masker itu harus, ya. Dulu menggunakan kondom, langsung dibilang kita melegalkan seks bebas, ya. Nah, sekarang nggak mungkin ditolak. Pemakaian masker mutlak, ya, harus dilakukan, wajib supaya tidak menular dan tidak tertular. Betul. Nah, jadi nih buat teman-teman yang nonton juga tambahan, kontak fisik HIV itu nggak menularkan kecuali corona, ya, benar ya tadi. Jadi kalau kita udah tahu informasi yang benarnya, kita bisa tuh memerangi stigma yang ada. Nggak harus takut dengan apapun atau nggak harus takut dengan tetangga. Ada yang tetangganya kena COVID malah dijauhin, bukannya dibantu, mereka kena isolasi. Betul. Gimana kebutuhan makan mereka harus dibantu dengan rekan-rekan. Ini ngomong-ngomong nggak ada minuman, Mas produser. Aduh, produser. Kasih minum. Kenapa? Timbang air doang. Nah, ini kan in frame kalau gini. Ini namanya Mas Bambang Setiawan. Terima kasih Pak Bambang. Loh, aku nggak, Mas. Pilih kasih Mas Bambang. Nah, kalau udah ngomongin soal COVID, kan kita tadi di awal bahas kalau beliau ini adalah seorang ketua umum Yayasan AIDS Indonesia. Dari zaman saya join relawan tuh tahun 2005 sih, Dok. Ya. Dokter udah mungkin masih jadi komite program, ya, Dok, ya. Iya. Sekarang kan udah jadi ketua umum Yayasan AIDS Indonesia. Betul. Sebuah apa ya, jabatan yang saya bilang itu udah di puncaknya. Jadi top. Nah, ya. Ada pertanyaan nih, Dok. Apa sih tujuan Dokter Sarsanto setelah menjadi ketua umum YAI? Ya, saya kira tujuannya sama seperti waktu saya masuk di sini tahun 93 dulu, bahwa sebaiknya kita mencegah preventif terkena penyakit ini daripada kita mengobati kuratif. Karena pengobatannya itu sangat mahal dan itu membebani penderita ini seumur hidup. Ya. Nah, preventif, pencegahannya itu sejak di mana? Sejak awal. Dulu kita mulai dengan memberikan penjelasan, ya, penyuluhan pada para pekerja di perusahaan. Ternyata kita merasa bahwa ini terlambat. Kemudian kita mulai dengan sekolah menengah atas SMA. Ya. Ternyata kegiatan mereka untuk mengetahui tentang hubungan seks itu sudah jauh. Jadi kita turun lagi ke
sekolah menengah pertama SMP. Nah, karena kebanyakan mereka melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya karena mereka tidak tahu. Mereka hanya dikasih tahu sama teman, oh masa nggak nyobain ya begitu. Nah, dengan mulainya kita di SMP ini, saya harapkan akan berkuranglah ya siapa yang akan terkena HIV. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi melakukan penyuluhan seperti dulu ya, yang sudah kita lakukan 25 tahun. Iya, untuk saat ini nih. Untuk saat ini, jadi pemikiran saya, marilah kita mulai berubah sekarang. Kita akan menyuluh melalui media seperti yang kita lakukan sekarang, ya, Kamar Pojok. Kita akan melakukan penyuluhan melalui website. Kita akan melalui penyuluhan melalui WhatsApp Group ya, online. WhatsApp Group, ya. Kemudian kita pakai Instagram, live IG. Jadi kita tidak perlu lagi bertatap muka karena terus terang mengumpulkan orang lebih dari 5 orang saja itu sudah dianggap kemungkinan bisa menularkan. Tapi kita bisa mengumpulkan kurang lebih 80 dalam live Instagram. Betul, ya. betul. Dengan satu pembicara, kemudian kita bisa berdiskusi masing-masing di rumah, betul. Ya, supaya kita bisa tetap menjalankan misi kita adalah pencegahan. Betul. Jadi masa ke depan kita dari Yayasan AIDS Indonesia adalah menggunakan jasa virtual, ya, menggantikan tatap muka. Betul. Jadi buat info juga buat teman-teman, kenapa Yayasan AIDS Indonesia sampai saat ini juga belum libur, kalau misalkan orang bilang WFH. Sebenarnya kita WFH, cuman yang namanya pelayanan, kita kan pelayanan nih. Memang beda sama rumah sakit yang pelayanan medis, ekspedisi. Kita pelayanan informasi. Kapanpun orang pasti butuh informasi. Dan kapanpun juga Yayasan AIDS Indonesia ada untuk teman-teman yang butuh informasi seputar HIV. Nah, waktu saya jadi relawan 2005 dok sampai 2019 sebelum benar-benar jadi gabung di sini jadi staff, itu berasa bangganya itu luar biasa loh dok, bisa turun. Itu belajar banyak saya dok, belajar public speaking, belajar berorganisasi, punya relasi juga banyak, teman-teman juga banyak. Kalau bicara soal Yayasan AIDS Indonesia kan kita nggak bisa lepas yang namanya relawan dok. Ya. Sampai sekarang jumlah relawan ada sekitar 800 relawan yang terdata. Apa harapan Dok Sar sebagai ketua umum kepada semua relawan Yayasan AIDS Indonesia yang mungkin saat ini sedang nonton tayangan Kamar Pojok? Ya, harapan saya tetap seperti dulu bahwa relawan itu melakukan ujung tombak. Kami dari staf dan pengurus hanya memberikan senjata untuk mereka mulai berperang. Kita memfasilitasi. Kita memfasilitasi. Jadi tetap saya harapkan bahwa relawan ini akan tetap menjadi ujung tombak, menyampaikan apa yang sudah kita berikan di sini, bagaimanapun jalannya, ya kita akan fasilitasi di sini. Jadi terserah dia mau berhubungan dengan WhatsApp, dengan apapun, ya. Kemudian dia bisa menyebarkan apa yang telah kita beritahukan di sini kepada teman-temannya. Ambil saja satu relawan ke 10 temannya, maka dari 800 kan menjadi 8.000. Ya. Ya, 8.000 menjadi 80.000. Digandakan saja. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa pencegahan terhadap HIV AIDS ini masih tetap terus digaungkan. Jangan hanya karena ada masalah-masalah lain kita lupakan dan ingatnya hanya tanggal 1 Desember saja. Pas khas doang itu. Ya. Giliran khas aja pada rame. Giliran KAI aja udah dorong-dorongan. Nah kan tuh udah ada harapannya. Harapannya sebenarnya simple sebenarnya sebagai seorang ketua umum. Informasi atau pembekalan waktu zaman relawan, ya, ada pembekalan, ada pelatihan, itu jangan sampai putus di relawan doang. Bagikan juga ke yang lain. Nah, untuk mencapai harapan Dok Sar itu, ini kan kita tahu nih, sekarang ada Mas Arif sama Mas Beben. Ya. Ada instruksi khusus nggak sih untuk mereka berdua? Ya, jadi begini, beliau itu sengaja saya minta tolong untuk membantu pengurus. Karena terus terang sejak tahun 93, pengurusnya itu sudah agak berumur juga, bukan agak, mungkin kelebihan umur semua gitu ya. Sehingga kita memerlukan daya dorong yang muda. Dan Mas Beben dan Mas Arif itu yang dulu berasal dari relawan, dia tahu persis bagaimana gerakan di sini. Kemudian pernah juga mencicipi dari staf, ya, tahu juga bagaimana administrasinya di sini.
Nah, kemudian saya minta mereka untuk masuk ke pengurus ya. Dengan kedua bantuan teman-teman kita ini, kita mulai menata ya. Dan kebetulan, saya bilang ini kebetulan ya, ada COVID ya. Sehingga kita tidak boleh melakukan tatap muka. Kita harus bekerja dari rumah. Semua kegiatan di rumah saja. Maka program kita yang tadinya 2 tahun lagi akan kita lakukan dengan pendidikan virtual ini, kita percepat. Jadi mulai dari sekarang ke depan kita semua dengan virtual. Ya, dan untuk kita tahu juga bahwa salah satu pengurus kita juga itu ada Dr. Miranti. Ya. Beliau itu pembantu rektor 1 dari Yayasan Yarsi ya. Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia. Dan ada juga Ibu Tivana, itu dia juga dari Fakultas Hukum Atmajaya. Jadi kita ambil orang yang muda-muda ya, yang bisa membantu bahwa tetap Yayasan AIDS ini bisa bergerak terus ke depan. Kalau ngomong soal muda saya merasa terpanggil loh, Dok. Oke, ini luar biasa banget ngobrol sama dokter tuh, benar-benar menginspirasi. Banyak banget masukan informasi yang tadinya saya nggak tahu loh, Dok, soal COVID apalagi. Ketika dokter udah menjelaskan, itu menjadi sebuah informasi baru yang harusnya udah bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Nah, di kamar pojok, Dok, ada namanya segmen jawab sampai kapok. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, hanya ada 2 pilihan. Dokter tinggal jawab aja, hitam atau putih. Dokter tinggal pilih salah satu. Kita mulai, Dok ya. Ada 10 pertanyaan. Jawabannya hitam atau putih? Apa ya atau tidak? Nanti saya sebutkan, misalkan contoh hitam atau putih, atau atas atau bawah. Oh ya, gitu. Jadi hanya 2 ya. Ya, hanya 2 pilihan. Siap ya, Dok ya? Cepat jawabnya, cepat. Sate atau teriyaki? Sate. Melengkapi kebutuhan yang kurang atau memanfaatkan yang udah ada? Memanfaatkan yang ada. Punya uang dan punya hutang atau nggak punya uang dan nggak punya hutang? Nggak punya uang, nggak punya hutang. Itu udah paling enak. Tenang hidup kayaknya kalau nggak punya hutang. Cukup 1 atau 2 lebih baik? Cukup 1. Pegunungan atau pantai? Pantai. Relawan sedikit tapi banyak donatur atau relawan banyak tapi sering KIE? Relawan banyak, sering KIE. Tapi nggak ada yang ngasih duit gimana, Dok? Bisa diakali. Bisa diakali. Luar biasa. Mempertahankan atau mengganti baru? Mempertahankan. Turun langsung ke lapangan atau cukup menerima laporan? Turun langsung ke lapangan. Harus hari ini atau menunggu besok? Harus hari ini. Ini terakhir nih, Dok. Bu Lili atau Bu Dikdo? Bu Lili. Luar biasa. 10 pertanyaan dijawab dengan cepat. Semoga dokter gak kapok hadir di kamar pojok. Terima kasih, Dokter, atas waktunya yang udah diberikan. Terima kasih atas informasi dan semua wawasan yang udah dikasih ke kita. Semoga teman-teman juga bisa menikmati informasi dan komunikasi yang kita lakukan di sini. Karena tayangan ini akan tayangan tiap hari Selasa, Dok. Jadi hari ini kita syuting Selasa, tayang di YouTube. YouTube channelnya Yayasan AIDS Indonesia. Bener ya, Pak Produser, Yayasan AIDS Indonesia, bukannya AIDS ya? Salah lagi ntar saya. Jadi tiap hari Selasa tungguin aja tayangan ini akan dipublish, akan juga diiklankan di semua sosial media Yayasan Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe juga semua sosial media kita, follow Instagram, follow Twitter. Ketemu lagi di tayangan kamar pojok berikutnya. Salam kapok.